Hai Sobat Bogabo, di video kali ini aku akan sedikit menceritakan seputar perjalanan ekspedisi Bogabo Raya yang kedua, yaitu ke Gunung Sumbing. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan ke Gunung Sumbing, di sini kita berkumpul dulu di toko Bogabo dan kita membicarakan seputar gimana perjalanan kita nantinya ketika kita udah di Gunung Sumbing, sembari kita makan siang dan juga ngobrol-ngobrol. Namun sebelum kita memulai perjalanan, kita juga nggak lupa untuk berdoa serta kita minta izin terlebih dahulu. Dan sekitar pukul 1 siang akhirnya kita mulai melakukan perjalanan kita dari Bekasi menuju ke base camp Bowongso, itu ada di daerah Kabupaten Wonosobo dengan estimasinya itu sekitaran 6-7 jam. Bagus totalitas itu. Kamu harus kerja. Oke, gitu aja Mas ya. Nah, akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kita sampai di base camp itu sekitar pukul 10:30 malam. Dan di situ aku ngelihat pemandangan base camp yang benar-benar menurutku bagus banget. Dengan kondisi base camp yang bersih, juga di situ parkirannya luas dan ada banyak warung juga. Jadi kita memutuskan untuk memindahkan barang kita dulu dari mobil ke base camp. Di situ kita memesan minuman hangat, kita ngobrol-ngobrol soal perjalanan pendakian besok seperti apa. Tinggal balik lagi ke masing-masing, mau cepet di awal apa cepet di akhir, intinya kan gitu. Kalau kita ngecamp di Gajahan berarti udah cepet di awalnya, cepet di akhirnya nantinya. Dan setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya kita memutuskan untuk istirahat ke base camp, kita tidur di base camp. Ini air yang nggak pakai, mau dimasukin sini. Ini kita lagi packing bro, tunggu ya. Jam berapa ini? Jam 7. Kita udah registrasi, ini packing, makan, kita cabut. Dan untuk di base camp itu sendiri, dia sangat aman dan kondisi base campnya juga bersih, jadi kita nyaman ketika tidur di situ. Dan tak terasa akhirnya pagi telah tiba. Tim kita di situ sudah selesai sarapan dan akhirnya kita lanjut untuk berkumpul sambil berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai perjalanan. Makanya Among Us. Nah, dari base camp ini kita naik ojek menuju ke parkiran Swadas. Itu sekitaran 10-15 menit. Wah, bocil. Nah, setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit, akhirnya kita sampai di parkiran Swadas. Untuk ojeknya sendiri itu kita bayar kurang lebihnya 25.000, tapi kalian juga kalau misalkan mau jalan itu juga bisa banget. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di parkiran Swadas. Ini kita naik ke Gunung Sumbing via Bowongso. Untuk perjalanan tadi kita dari base camp ke parkiran Swadas itu naik ojek ya kurang lebih 15 menit. Untuk biayanya dia kurang
Untuk biaya ojeknya dia itu 25.000. Jadi buat kalian yang mau kesini, jangan lupa buat siapin uang 25.000 buat naik ojek, itu sekitar 15 menit. Atau buat kalian yang mau jalan, silahkan. Dan akhirnya kita sampai di parkiran Swades itu. Kita masih ngobrol-ngobrol, kita masih take video sebelum akhirnya kita memulai pendakian. Nah, untuk pendakian itu kita start dari parkiran Swades sampai ke Gardu Pandang itu kurang lebih 30 menit dengan trek yang pertamanya itu batu-batuan yang cukup menanjak dan cukup licin pada saat itu. Dan gak lama dari trek tanah itu kita sudah sampai di Gardu Pandang. Nah, kemarin itu kita di Gardu Pandang sempat ketemu warung yang buka. Di situ kita jajan-jajan dulu, kita istirahat sebentar, sekitaran 10 menit, sampai akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk ke pos 1 Taman Asmara. Oke guys, jadi tadi kita udah jalan dari parkiran Swades, ini kita udah sampai ke Gardu Pandang. Ini ketinggiannya kurang lebih 1930 mdpl. Dari ketinggiannya sekitaran 1930 mdpl, dan di ketinggian segini kalian udah bisa liatin view yang bener-bener bagus banget. Dan kita juga lagi beruntung karena cuacanya bener-bener cerah. Dan juga di sini ada posnya tadi namanya Gardu Pandang. Buat kalian yang mau segera istirahat, ataupun juga nih buat kalian yang mau ngopi-ngopi atau mau minum susu, makan pop mie juga bisa banget. Di sebelah sana ada warung. Dan untuk treknya sendiri tadi dari parkiran Swades menuju Gardu Pandang itu dia treknya batuan tersusun rapi, terus ada yang kayak cor-coran juga. Untuk treknya itu didominasi dengan tanjakan. Jadi kalian harus benar-benar siapin fisik kalian. Oke, ya sekarang kita jajan dulu. Oke, sekarang kita mau jajan dulu di warung, guys. Namanya siapa teh? Nur Khalifah, Bul. Di situ habis Gardu Pandang, kita langsung dikasih tanjakan yang nggak terlalu terjal. Di situ kita langsung nanjak dan kita jalan dengan perjalanan yang ritmenya bisa dibilang lumayan cepat karena memang di situ jalurnya cukup landai, jadi kita masih bisa bercanda-canda sambil jalan. Terus juga kita masih semangat gitu buat melanjutin pendakian ini. Udah. Nah, untuk perjalanan dari Gardu Pandang menuju pos 1 itu estimasinya sekitaran 25 menit, tapi kita bisa tempuh dalam waktu cuma 20 menit dengan kondisi yang benar-benar jalan terus. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 1 kurang lebih ketinggian 2064 mdpl. Nama pos 1 ini disebut Taman Asmara. Jangan lupa guys nih, bawa turun kembali sampahmu. Gunung bukan tempat sampah. Budayakan ya semua yang berhubungan dengan sampah, puntung rokok, madu, coki-coki, atau apapun dibawa lagi ke bawah agar gunung kita tetap terjaga. Yuk kita langsung jalan ke pos 2. Let's go. Let's go, pos 2. Nah, setelah kita sampai di pos 1, kita sempat istirahat sejenak sambil kita bikin video. Habis itu kita lanjut jalan. Di situ kita melewati yang namanya Pelalangan. Oke guys, jadi jalur dari pos 1 Taman Asmara menuju pos 2 Bogel itu kita melewati yang namanya Camp Pelalangan. Nah, Camp Pelalangan itu maksudnya banyak pohon-pohon yang melalang kayak gini di jalan. Jadi buat kalian yang mau naik harus ngeloncatin pohon atau kadang bisa juga ngolongin pohon. Jadi tetap hati-hati buat kalian. Dan oke, kita lanjut jalan aja. Dan di situ itu benar-benar kita harus jalan sambil kadang kita ngeloncatin pohon atau kadang sampai kita juga bisa ngolongin pohon. Dan di situ cukup capek ya mungkin kalau misalkan kalian yang bawa carrier karena kalian harus loncat dan juga kadang harus nunduk. Tapi itu semua kita jalanin dengan penuh semangat karena kita masih di situ kita masih semangat karena emang itu masih awal-awal perjalanan. Jadi kita tetap lanjutin perjalanan terus.
Dan di situ kita juga sempat ketemu sama pendaki-pendaki lain. Di situ kita jalan bareng sampai kita ngobrol-ngobrol juga. Nah, di perjalanan menuju ke pos 2 ini kita sempat ketemu sama pendaki lain, ada 2 orang. Di situ kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum akhirnya kita melewati tanjakan. Di situ yang Hebatnya kameramen nggak usah cukup tali. licin kalau misalkan kalian mendaki dalam kondisi yang hujan. Tapi tenang aja, di situ juga ada talinya, jadi kalian tetap bakalan aman. Di situ kita ngobrol-ngobrol sembari jalan bareng dan sampai akhirnya kita memutuskan untuk jalan duluan sampai kita ada di pos air. Nah, untuk estimasi kita dari pos 1 sampai pos air itu kurang lebih 45 menit. Itu dalam kondisi kita yang benar-benar jalan terus. Kita jarang banget buat istirahat kecuali kita take video. Bah. Ibul, mau bang hasil? Bah. Dan itu pun juga sekitaran 2 menitan doang. Dan sesampainya di pos air itu, di situ kita ketemu sama tenda pendaki. Di situ kalian bisa ngecamp, bisa nampung sekitaran 3 tenda. Dan juga kalau misalnya kalian mau ngambil air ke mata air tuh kalian itu harus turun dulu. Di situ treknya lumayan terjal, tapi masih bisa diturunin dengan aman. Di situ kita sempat ngambil air juga sebelum akhirnya kita lanjut perjalanan ke pos 2 Bogel itu. Ya, estimasinya kurang lebih jaraknya tuh 10 menitan atau 5 menitan itu juga bisa. Oke guys, jadi tadi kita udah dari camp Pelalangan menuju pos mata air. Itu estimasinya kurang lebih 45 menit dengan keadaan kita jalan terus ya. Oke, buat kalian yang mau ngisi air buat persediaan nanti, kita akan tunjukin jalurnya ke bawah. Oke, untuk mendapatkan ngomong dong. Ya, untuk pos airnya kurang lebih seperti ini. Ada air mengalir. Dia biasanya kalau di musim penghujan dia mengalir, cuma kalau di musim kemarau dia kering. Alhamdulillah kita ada di agak sedikit hujan, jadi lumayan lah airnya. Ayo coba kita isi. Oke. Airnya agak sedikit dingin, seger. Oke, kita lanjut ke camp Gajahan. Ayo. Nah, setelah kita ambil air, akhirnya kita lanjut jalan ke tempat campnya di pos 2 Bogel itu. Kurang lebih 5 menit atau 3 menit juga bisa kalian tempuh. Di situ tempat campnya menurutku benar-benar cukup luas, dan untuk kondisi tanahnya sendiri juga itu bagus banget. Hai guys, jadi aku sama Kak Sherly sudah sampai di pos 2 Bogel. pos 2 Bogel di ketinggian kurang lebihnya 2438 mdpl, dan aku bakalan nunjukin area campnya. Untuk sekarang masih lumayan sepi, masih nggak ada orang sih lebih tepatnya. Oke, aku bakalan tunjukin. Dan kalau kalian ngecamp di pos 2 Bogel itu, kalian deket sama mata air, jadi kalian nggak perlu takut buat kehabisan air. Untuk pemandangannya juga di situ dia cukup bagus, walaupun dia pemandangannya agak tertutup, walaupun dia ada bagian yang pemandangannya terbuka juga. Itu juga cukup bagus. Tapi kita tetap memutuskan untuk camp di tempat selanjutnya, yaitu di camp Gajahan. Untuk sekarang masih lumayan lembek kayak gini.
Dan untuk di sini dia areanya juga ada sebagian area yang terbuka dan juga ada area yang tertutup. Tapi kita memutuskan untuk camp di pos Gajahan, pos selanjutnya. Jadi kita akan lanjut jalan. Estimasi kita sampai Gajahan kira-kira jam 12 ya. Sampai sana kita langsung sholat zuhur. Ah itu teman kita paling capek, Mas Rofik. Hai guys. Coba lihat. Hai Besti. Capek banget. Hai. Coki-coki guys. Kita lanjut jalan. Nah, untuk perjalanan dari pos 2 ke camp Gajahan itu dia jalurnya pertama-tamanya dia sangat landai sampai akhirnya kita ketemu satu jalur yang di situ agak menanjak. Jadi dia itu tanahnya kayak berundak-undak gitu, jadi kayak tangga. Dan di situ menurutku cukup menguras tenaga karena kan kita udah jalan dari parkiran Suada sampai pos 2 Bogel. Sampai akhirnya kita harus jalan lagi menuju ke camp Gajahan yang awalnya aku kira bakalan wah landai nih. Tapi sampai akhirnya aku ketemu satu tanjakan yang menurutku cukup panjang. Di situ udah mulai capek, tapi kita tetap lanjutin perjalanan terus tanpa berhenti. Kak, dadah. Dan akhirnya kita sampai di camp Gajahan, itu dekat Sunset View, itu kurang lebih jam setengah 12 siang. Di situ kita langsung cari tempat, cari spot karena di situ keadaannya lagi yang benar-benar sepi. Cobain deh. Bisa teriak kopinya. Ini bener. Coba nih, kayak lagi. Dan ya setelah teman kita datang tadi itu di pukul 3:30, kita di situ masih bercanda-canda, kita masih ngobrol-ngobrol dan tak terasa hari sudah mulai malam. Oke. Yoi guys, masak nih kita. Gelasnya, liatin. Wadidaw, mereknya dong. Mereknya. Nah, asik parah. Tapi kompor sama gasnya. Dan di situ kita ada yang memutuskan untuk istirahat duluan dan ada juga yang memutuskan untuk masih masak-masak, makan dan masih ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita benar-benar istirahat semua. Sama lagi di Tansan. Alhamdulillah kita udah di sini lagi nih, di turunannya cukup terjal. Ini view-nya.